Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji dari mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2020 semester 3 dengan NIM B02200072. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani teman saya yang bernama Muhammad Rehan selaku pemateri juga yang akan menjelaskan dan memaparkan materi. Video ini bertujuan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Mistik, dosen pengampu Prof. Ista. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ketuhanan dan konsep manusia menurut pandangan Syekh Siti Jenar. Yang pertama, Syekh Siti Jenar adalah orang yang lahir dalam masa-masa Wali Songo. Ia tumbuh dan besar di Baghdad. Ia banyak membaca ajaran-ajaran Al-Halaj. Maka dari itu, sejatinya Syekh Siti Jenar ini banyak mengadopsi pemikiran dan pandangan Al-Halaj, lalu disesuaikan dengan konsep-konsep yang berada di Jawa atau falsafah-falsafah yang ada di Jawa. Menurut beliau, menurut Syekh Siti Jenar, konsep ketuhanan menurutnya adalah manunggaling kaula Gusti, atau menyatunya manusia dengan Tuhannya. Hal ini menurutnya karena antara manusia dan Tuhan sejatinya memiliki sebuah entitas atau zat yang sama, yaitu zat untuk terus-menerus berbuat kebajikan dan kebaikan. Sejatinya sifat-sifat itu terdiri atas 20 sifat yang sama dengan ketuhanan. Syekh Siti Jenar menganggap Tuhan serupa dengan dirinya atau serupa dengan perilaku yang ada dalam batin manusia. Karena itu, Syekh Siti Jenar juga beriringan dengan ajaran Wahdatul Wujud. Dan bahwasanya manusia adalah cerminan dari Tuhan, yang menempatkan bahwa Tuhan adalah manusia itu sendiri. Akan tetapi konsep ini banyak ditentang karena pada dasarnya ajaran manunggaling kaula Gusti ini baik untuk Syekh Siti Jenar sendiri, namun belum tentu untuk disebarluaskan bahwa ajaran ini juga baik bagi khalayak umum, karena pada prinsipnya pengalaman batin dan apa yang dirasakan oleh Syekh Siti Jenar itu berbeda dengan orang lain. Maka dari itu pada ajaran ini banyak ditentang oleh para ulama dan wali songo sendiri. Nah, selanjutnya konsep manusia menurut Syekh Siti Jenar. Manusia sejak lahir di dunia yang fana memiliki fitrah keagungan dan kemuliaan. Sebagai makhluk yang sempurna dan keturunan Adam yang disebut oleh Syekh Jenar sebagai adi manusia atau
insan kamil yang berarti manusia sempurna. Nah, rahasia dari insan kamil ini terlihat pada kenyataan bahwa dalam tubuh manusia yang terbuat dari tanah liat mempunyai ruh yang bersifat ilahiyah yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat penciptaan manusia pertama. Singkatnya, apapun yang terkait dengan penghinaan dan peninsaan atas hakikat manusia adalah bertentangan dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Karena manusia yang mulia dan sempurna adalah manusia yang dapat menyelaraskan sisi ilahiyah atau batiniyahnya dan menekan hawa nafsunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rehan. Waktu dan tempat dipersilakan. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Mas Wisnu yang sudah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Ini melanjutkan adalah jiwa dalam pandangan Jenar. Bagi Jenar, yang disebut jiwa itu adalah suara hati nurani yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan yang harus ditaati dan dituruti perintahnya. Jenar membedakan antara apa yang disebut jiwa dan akal. Jiwa, selain merupakan ungkapan kehendak Tuhan, ini juga merupakan penjelmaan dari Hyang Widi, itu Tuhan sendiri di dalam jiwa. Sehingga badan raga dianggap sebagai Hyang Widi. Sementara itu, akal adalah kehendak, angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena selalu berubah-ubah. Berbeda dengan akal, jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat kekal atau langgeng sesudah manusia mati yang melepaskannya dari belenggu badan manusia. Selanjutnya, kehidupan menurut Jenar. Tidak mudah menangkap konsepsi Jenar mengenai hidup dan bagaimana menjalani kehidupan itu sendiri. Hal itu juga berkaitan dengan kebenaran intuitif, yaitu pengalaman batin, sebagai dasar seluruh perilaku manusia yang hanya diperoleh jika manusia mencapai kesadaran diri. Tidak mudah menangkap konsepsi Jenar mengenai hidup dan bagaimana menjalani kehidupan itu sendiri. Hal itu juga berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai dasar seluruh perilaku manusia yang hanya diperoleh jika manusia mencapai kesadaran diri. Awal kehidupan yang lebih abadi. Kematian dimaksud adalah kematian yang singgah sebentar dalam jasad dan dada manusia. Namun, karena banyak orang yang tidak menyadari hidupnya sebagai kematian, menurut Jenar, menjadikan banyak orang tersesat dalam neraka yang dahsyat. Kebanyakan orang terperangkap penglihatan panca indera, melihat dunia yang terbentang, matahari menyusup di langit. Bagi Jenar, dunia yang indah dan damai serta harta kekayaan dianggap sebagai godaan dalam kematian di dunia ini. Oleh karena itu, Jenar bertekad bulat mengakhiri kematian yang dialaminya di dunia ini dan bertekad bulat menempuh jalan kehidupan yang abadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.